Haleluya, kami percaya kehadiran-Mu melahirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya firman yang adalah Engkau sendiri melahirkan kehidupan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama Tuhan. Kami percaya waktu kami dengar firman Tuhan, iman kami dibangkitkan. Dan kami mengalahkan dunia ini dengan iman ya Tuhan. Tuhan, jangan lewatkan satu pun dari kami. Bicara sampai dasar hati kami yang paling dalam. Bahkan tempat-tempat rahasia di dalam batin kami. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan yang besar yang memampukan kami setia sampai kami tutup mata satu saat ya Tuhan. Itu sebabkan hari ini anugerahkan hikmat, pengertian, juga pewahyuan. Sehingga kami bukan hanya mendengar perkataan manusia, tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidup. Yang kami percayai, memelihara, berjalan bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dan berkati kami Tuhan. Kami siap, kami buka hati kami menerima anugerah yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur, dan mari setiap kita yang siap untuk diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangan, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi yang dahsyat dan luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh lihat kanan kirinya lalu bilang, saya senang banget loh duduk di sebelah kamu hari ini. Dan katakan dengan suara yang keras, kita pasti diberkati. Yes, siapa percaya kita ada di tempat yang tepat, kita ada di waktu yang tepat, kita ada bersama-sama dengan orang yang tepat. Dan kita akan melakukan hal-hal yang tepat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara harus bersyukur karena di tempat ini saudara diajarkan untuk menghormati tuntunan. Betul gak saudara? Amin. Saudara tahu betapa pentingnya tuntunan dalam kehidupan kita. Kita tuh membutuhkan tuntunan saudara. Karena kita tidak secara natural mampu berjalan dan bisa melihat ujung dari jalan itu saudara. Itu sebabnya adalah sebuah anugerah buat saya secara pribadi kalau saudara ini dituntun tiap tahun. Saudara diberikan sebuah tuntunan. Saudara bayangkan, murid-murid ikut Yesus. Satu ketika di tengah perahu lalu badai datang besar, Yesus tidur. Murid-murid bangun, panik ketakutan. Saudara tahu yang membuat Yesus bangun bukan besarnya badai, tapi mungkin berisiknya murid-murid karena panik dan ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian Yesus berkata kepada murid-murid yang sama, berdoa dan berjaga-jagalah. Saudara tahu apa yang murid-murid lakukan? Tidur. Kapan harus tidur, kapan harus bangun, bahkan murid-murid sulit mengikuti arahan yang Yesus lakukan. Itu sebabnya kita perlu rendah hati Bapak Ibu Saudara. Untuk mengizinkan kita itu dituntun. Dan percayalah kita akan dibawa kepada tempat-tempat yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa ada di sana. Kalau bukan Tuhan sendiri yang menuntun setiap kita. Amin saudara. Dan waktu saya mempersiapkan bahan saudara, apalagi tadi pagi, saya tuh tertarik sekali dengan kalimat ini. Healing Movement Ministry. Kata healing tiba-tiba menjadi populer, betul ya? Ya, kita healing yuk ke puncak, kena macet 10 jam. Healing enggak, capek iya. Tapi sadar nggak sadar seiring dengan populernya kata healing itu, orang makin sadar bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan. Betul gak? Semua suami-suami butuh liburan, istri juga butuh liburan. Ya, dengan panjangnya ibadah online mendampingi anak butuh bukan cuma mujizat, liburan. Setuju saudara? Ya, anak-anak semua kita butuh refreshing tapi sebenarnya gini, saudara tahu ya, secara literasi healing itu bukan rekreasi. Healing itu artinya gini, ada sesuatu yang serius yang harus disembuhkan dalam hidup kita sehingga membutuhkan healing itu. Maka saya sangat menghormati gerakan ini karena menurut saya akhirnya gerakan ini menjadi ujung tombak penuaian dan ujung tombak sebuah pergerakan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan saudara harus bersyukurnya saudara ada di dalamnya, amin.
Dan itu sebabnya sekali lagi saya sampaikan dari hati saya yang paling dalam, bersyukurlah buat semua tuntunan. Saudara, luka di dalam hati seseorang yang tidak terselesaikan, siapapun orang itu, menurut pandangan saya, itulah bom nuklir yang sesungguhnya. Ketika sebuah luka tidak terselesaikan, maka luka itu bisa mengerjakan begitu banyak perkara-perkara yang merusak banyak hal. Luka terkadang menjadi sebuah masalah serius. Dan menurut saya, penuaian, pencurahan Roh Kudus yang ketiga akan menunjukkan bahwa kita menyembah Tuhan bukan cuma yang hebat dan luar biasa, Dia mampu memulihkan dan menyembuhkan setiap hati dan luka. Amin, saudara. Jadi menurut saya, yang berbahaya itu bukan cuma bom nuklir. Saudara tahu yang lebih berbahaya dari bom nuklir? Orang terluka yang menggenggam bom nuklir itu. Saudara, yang membahayakan adalah orang yang terluka yang memegang jabatan seorang ayah dalam keluarga. Orang terluka yang memimpin pelayanan. Orang yang terluka yang memimpin jabatan-jabatan penting yang ada di tatanan kehidupan manusia. Itu sebabnya saya percaya bagian dari anugerah Tuhan adalah kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Dan gini saudara, mungkin ya, ini mungkin. Kita tidak bisa menghentikan atau melenyapkan yang namanya bom nuklir itu. Tapi bersama anugerah kita bisa menyembuhkan orang-orang yang terluka yang sedang menggenggam itu saudara. Dan menurut saya itu akan menjadi sebuah movement di mana penuaian dan kesembuhan dari setiap luka akan berjalan beriringan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, menurut saya, siapa yang bisa berdiri di titik krisis luka generasi, dialah yang bisa mendapatkan generasi itu, saudara. Maka saya percaya kita diperlengkapi. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Ada kekuatan, amin saudara. Ya, dan makanya saya bersyukur bahwa ya kita ada di tempat yang tepat, kita ada di waktu yang tepat, bersama dengan orang-orang yang tepat, melakukan hal-hal yang tepat. Amin. Saudara, karena gini, saya beberapa waktu lalu dapat kesempatan memimpin tur rombongan ke Holy Land. Dan ada satu tempat yang kami batal pergi karena terjadi konflik di sana, yang beritanya sampai di sini. Lalu saya merenung bahwa ada begitu banyak orang memang suka konflik gitu loh. Kalau di Jakarta ada beberapa daerah itu berantem antar warga tuh kayak tahunan gitu loh. Kayak reuni. Lalu kadang-kadang pelaku-pelakunya dulu udah pada punya cucu, itu kayak masih terus. Perang berkepanjangan itu terjadi karena luka yang tidak terselesaikan. Maka saya percaya bahwa intervensi kerajaan Allah adalah melahirkan damai di bumi seperti di surga. Amin saudara. Dan saya percaya bahwa itu mulai masuk kepada sebuah masalah yang serius. Contoh saudara, satu kali ada seorang bertanya sama saya, Pak, pertanyaan umum lah, Bapak gereja di mana Pak sekarang? Oh saya gereja di A. Ada pertanyaan kedua. Oh Bapak gereja di A Pak? Oh maaf Pak ya, itu gereja pecahan mana ya Pak? Kok ngomong pecahan? Tapi pas pulang saya mikir, bener juga ya. Hampir sulit mencari sebuah institusi pelayanan yang gak punya historical perpecahan. Gak mudah untuk bisa bersama, gak mudah untuk bisa berdamai, gak mudah untuk bisa menahan luka dan tidak akhirnya melukai orang lain. Saudara, betul gak? Saya pribadi saudara, saya pernah mengembalakan lebih dari 10 tahun di kota Depok juga. Saya pernah terlibat perang dingin sama sesama pekerja, 5 tahun gak ngomongan tapi sama-sama melayani. Dan saya seperti tidak berdaya untuk menyelesaikan rentetan konflik yang gak selesai-selesai. Maka di sini saya berpikir bahwa gak bisa. Kita harus memberi ruang untuk Tuhan juga memulihkan setiap hati kita. Yang setuju katakan amin. Karena gini Bapak Ibu Saudara, orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Orang yang disakiti
cenderung menyakiti orang lain. Orang yang dipulihkan cenderung memulihkan orang lain. Dan orang yang disembuhkan tentunya cenderung menyembuhkan orang lain. Nah, lalu saya mempelajari, saya merenungkan ternyata Tuhan punya cara yang unik untuk memulihkan luka kita. Luka generasi. Saya pakai istilah ini saudara. Terkadang dia menyembuhkan luka dengan luka. Saya ulangi. Terkadang dia menyembuhkan luka dengan luka saudara. Satu kali saya mendampingi almarhum papa saya ketika masih sakit. Harus operasi. Saudara, ada luka yang kelihatan dari luar. Tapi ada luka yang tidak terlihat dari luar. Luarnya baik-baik aja. Seperti tidak ada apa-apa. Tapi di dalamnya ada sebuah luka yang kalau tidak diselesaikan dan disembuhkan memiliki dampak yang luar biasa. Dan akhirnya dilakukan operasi. Kalau saudara yang pernah dioperasi, Bapak Ibu, operasi adalah sengaja dibuat luka baru. Betul gak? Sengaja dibuat luka baru. Bukan untuk menambahkan rasa sakit, bukan. Tapi untuk menyembuhkan secara permanen luka yang ada di dalam. Itu sebabnya saya mengerti bahwa ada bagian dalam Alkitab yang sama-sama kita tahu berkata seperti ini sudah. Mari kita lihat sama-sama saja, kita buka Alkitab kita. Mari buka dengan saya Matius 5 ayatnya yang ke-39. Matius 5 ayat yang ke-39. Oke. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan suara yang keras pada hitungan yang ketiga. Semua siap? Hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara dengar baik, kita anak-anak Tuhan tidak seperti filosofinya lebah, saudara tahu ya. Ada orang bilang gini, lebah itu kalau diperlakukan dengan baik dia akan bermanfaat. Tapi jangan coba-coba serang, dia akan membuat serangan balik lebih dahsyat. Pemikiran yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Pak, kalau kita anak-anak Tuhan berpikir kayak gini, kalau ada orang baik, saya bisa 1000 kali lebih baik Pak. Tapi jangan coba jahatin saya bisa 1000 kali lebih jahat. Oh tidak seperti itu. Alkitab berkata, saudara, dengan tegas dan jelas, jangan membalas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Jangan melawan. Satu kali saya melayani di daerah Sumatera Utara, daerah yang unik dan daerah yang saya sangat suka. Jadi biasanya setahun bisa 5-6 kali saya ke sana. Satu kali saya ketemu seorang pendeta yang sangat nyentrik. Jas pelayanannya itu sampai di bawah lutut. Sudah. Jadi saya tertarik banget gitu, keren banget. Lalu saya samperin Pak Pendeta Shalom, selamat hari Minggu, semangat. Lalu Pak Pendeta itu juga nundukkan dan dia menjabat saya dengan Shalom. Waktu dia jabat tangan saya Bapak Ibu, saya melihat ada gagang pedang di balik jasnya. Wow, positive thinking, buat di ladang, kan biasanya gitu ya. Habis pelayanan kerja di ladang. Tapi karena saya kepo, saya kejar lagi dia. Saya bilang, Pak Pendeta jangan marah ya, saya mau tanya nih, itu pedang buat apa ya gitu kan. Saya kepo nih, saya bilang gitu. Lalu Pak Pendeta bilang gini, oh gini Pak, ini, dia bilang gini, kalau ada apa-apa, misalnya Tuhan terlambat tolong Pak. Ya ini Pak. Puji Tuhan Pak, Tuhan berkati Pak. Wow, gak mudah loh. Kita bisa melakukan itu sekalipun kita tahu ada Mazmur 91 dan kita ucapkan tiap hari Minggu. Tidak membalas dan melawan orang yang membuat jahat butuh mujizat. Yang setuju katakan amin. Ya, butuh mujizat. Dan yang membuat saya lebih kaget lagi ketika Yesus kembali mengajar dan berkata, apabila ada orang yang menampar pipi kananmu,
berilah pipi kirimu. Di mana-mana 2 kali sakit tuh lebih gak enak dibanding 1 kali sakit. Tapi ini, dengarkan baik-baik, saya mau sedikit saya jelaskan. Alkitab berkata, siapapun yang menampar pipi kananmu, artinya gini saudara, perhatikan baik-baik. Dalam hidup ini, siapapun, saya ulangi, siapapun, mau itu panutan kita, maupun itu tetangga kita, siapapun bisa dengan serta-merta datang dan melukai kita dan memberikan rasa sakit yang nyata dalam kehidupan kita di semua area. Siapapun. Oh, di sini saya ngerti. Pentingnya sebuah gerakan kesembuhan. Karena siapapun bisa melukai orang lain. Ada orang bilang gini, pokoknya ada apa-apa, saya paling depan Pak, tenang aja. Ini kok darah, tangan kalau dibelek keluar darah, namanya nama Bapak. Gitu. Akhirnya dia yang jadi orang yang paling hianati dan paling nusuk dari belakang. Saudara, kadang-kadang orang setia menurut keuntungannya masing-masing, betul gak? Nah, ini sebuah ajaran, sebuah perkataan istimewa dan dahsyat. Kalau ada orang, siapapun dia, menampar pipi kananmu, lalu Alkitab berkata apa Bapak Ibu? Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dengarkan baik-baik. Yang nampar pipi kanan bukan inisiatifnya dari Tuhan. Tapi perintah memberikan pipi kiri itu datang dari Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu. Luka yang kedua sebenarnya untuk menyembuhkan luka yang pertama. Saya berharap Bapak Ibu sudah tidak bingung dan saya berdoa saya bisa menjelaskan dengan baik. Karena gini, terkadang kalau kita terluka itu bisa menimbulkan sebuah trauma yang menyebabkan kita nggak mau lagi ngerasakan itu. Maka ada begitu banyak orang mundur dari pelayanan. Kalau ditanya kenapa? Trauma. Ada banyak orang trauma dengan pernikahan, trauma dengan persembahan, trauma dengan pergerakan. Dan akhirnya mereka menjauh. Karena kalau menurut mereka, kalau mereka mendekat, itu mereka akan terluka lagi. So dengar baik, kalau kita terluka akan apapun, maka Tuhan akan menggenggam tangan kita dan membawa kita melewati hal itu. Tujuannya adalah untuk memulihkan hidup kita secara sempurna. Yang setuju katakan amin. Artinya semakin kita kenal Tuhan, semakin hati ini pulih dan sembuh. Disitulah pergerakan sejati dimulai. Ketika cinta lebih dominan dibanding rasa sakit. Saudara. Ketika cinta menjadi kekuatan yang besar, yang mampu mengatasi semua hal yang gak enak yang pernah terjadi dalam hati kita. Makanya saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami paradigma yang baru. Orang yang sungguh-sungguh ada dalam sebuah pergerakan Pentakosta ketiga. Bukan orang yang traumatik. Tapi orang-orang yang pernah mengalami trauma mungkin. Tapi dia punya kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Saudara, Indonesia butuh pembawa damai. Dan tidak ada orang yang bisa membawa damai kalau dia tidak pernah menang terhadap traumanya. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya dia punya caranya sendiri untuk datang dan menyembuhkan setiap kita. Caranya sendiri saudara untuk membawa kita. Tidak pernah mengalami sebuah pemulihan yang permanen. Saya kasih contoh saudara. Saya paling takut, ketakutan terbesar saya sebelum kenal Tuhan adalah berbicara depan banyak orang kayak gini. Itu ya nggak tahu ya, saya rasa banyak lah, nggak cuma saya gitu. Ada orang yang kalau ditaruh di depan gitu, wah itu Matius, Markus, Lukas hilang di kepala gitu. Saya ingat pertama kali saya belajar khotbah, itu saya gulung dasi sudah nggak sadar. Shalom, Matius 3, dasi ini kegulung. Saya lihat ke atas terus, jadi itu mengerikan buat saya gitu. Saya berkali-kali dikeluarkan dari sekolah, salah satu penyebabnya adalah saya nggak mau ngomong depan banyak orang. Itu traumanya kayak apa sudah. Jadi ketika saya kenal Tuhan, lalu saya langsung membuat sebuah seperti perjanjian dengan Tuhan.
Aku akan melayanimu, tapi tidak bicara depan orang banyak. Aku orang belakang layar Tuhan. Bukan karena saya percaya banget bahwa belakang layar adalah panggilan saya. Karena saya tidak mau lagi mengalami luka yang sama. Ketakutan yang sama. Lalu puji Tuhan. Akhirnya seumur hidup pertama kali diundang kesaksian, saudara. Kalau dulu hampir semua ibadah ada ruang kesaksiannya. Dan saudara tahu, saya diminta kesaksian, artinya saya akan diminta maju dan berbicara dengan banyak orang. Dan itulah mimpi buruk saya. Oh maaf saya tidak bisa, kamu gak baca ya Kisah Para Rasul yang berkata, kamu adalah saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Wah kalau pakai ayat gak bisa menghindar. Akhirnya saya iyain dan saudara tahu 1 bulan sebelum jadwal itulah 1 bulan terberat saya. Saya ketemu seorang pendeta atau siapapun hamba Tuhan, pemimpin komsel. Ini kepala saya ini hampir tiap hari penuh dengan minyak. Saya bilang doain saya, doain saya. Doain saya, saya udah latihan tapi saya tetap perlu doa. Karena saya trauma gitu. Saudara tahu tiba hari H. Tiba hari H, saya tahu biasanya kesaksian sebelum khotbah. Dan saya sudah intip rundown ya. Habis pujian kedua, kesaksian. Jantung berdebar, tangan keringetan. Rasanya pengen lari. Saudara tahu ketika menjelang ibadah, saya ngerasa gini, kayak saya harus doa, saya harus doa. Saya perlu tempat untuk berdoa sendirian dengan nyaman. Saudara tahu di mana? Di toilet. Jadi sebelum saya lari buru-buru ke toilet, terus saya duduk dan saya berdoa, saudara. Ketika saya berdoa, tiba-tiba ada seorang wanita masuk kamar mandi. Tolak dalam nama Yesus, serangan macam apa ini? Kenapa ada seorang wanita salah masuk kamar mandi? Fokus, makin keringet, saudara. Enggak cuma 1, ada 2, ada 3, ada 4. Saya salah masuk kamar mandi, saudara. Serius, itu pengalaman kesaksian saya. Yang saya ingat bukan cuma yang di mimbarnya. Saya salah masuk kamar mandi, kan jelas ya. Kalau laki-laki sebelah sana, ibu-ibu sebelah sini. Gambarnya jelas. Tapi kalau orang yang penuh dengan luka dan traumatik, kadang-kadang tanda itu kita nggak lihat. Serius, saudara. Saking takutnya, saking traumanya. Itu kayak bom waktu, saudara. Ya akhirnya untung dimaafkan, tapi ya itu makin membuyarkan saya. Saudara. Lalu pelan-pelan akhirnya waktunya. Saya maju pelan-pelan, ketika saya pegang mic ini, lalu saya bilang, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pulih. Saya dibawa ke titik trauma yang sama, tapi pulih. Pulih, sembuh, sampai hari ini. Kalau enggak saudara enggak akan melihat saya pede ngomong pada seperti pagi hari ini. Saya akan lihat ke lampu terus atau saya akan lihat semua barisan depan terus. Dan saudara akan bingung, ini orang mau ngomong ke semua yang di atas apa yang depan terus. Jadi ada hal-hal yang Tuhan tidak izinkan kita dipimpin oleh rasa luka kita, ketakutan kita, trauma kita. Tuhan ingin supaya kita dipimpin oleh cintanya, oleh firman-Nya, oleh kasih-Nya. Setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang siap dengan semua kondisi. Siap dengan semua situasi. Saya memiliki seorang ayah, seorang pemain bola. Saudara. Tahun 70-an papa saya itu kapten timnas. Namanya Roni Patinasarani. Nah, anak pemain bola. Saya tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan seorang pemain bola pada umumnya. Papa saya itu 2 kali patah kaki dan beberapa giginya tuh ompong kena bawahnya sepatu bola, saudara. Jadi main-main kena sepatu bola terus ompong. Tapi tidak pernah seumur hidup sekalipun papa saya bilang sama anaknya, Yer, papa trauma main bola. Papa main pingpong aja deh. Gak pernah. Gak pernah. Asli gak pernah. Atau papa main apa yang lebih aman, main catur. Meskipun ompong, meskipun kakinya patah, dia tetap main bola sampai akhir hidupnya, saudara. 1 minggu sebelum meninggal, permintaan terakhirnya pergi ke lapangan bola di Makassar. Lihatin lapangan bola, gak lama kemudian Tuhan panggil.
Kenapa dia masih memilih sepak bola sekalipun sepak bola seringkali melukai dia? Karena dia mencintai sepak bola. Kekuatan cinta akan mampu mengatasi setiap luka yang ada dalam hati kita. Maka saudara lihat kadang atlet basket kakinya terkilir, kalau dia cinta basket gak akan berhenti dia. Nah saudara dengar baik, dalam kehidupan nyata seperti itu. Ada orang-orang yang terus menerus melukai kita. Tapi Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi alat kesembuhan untuk orang itu. Saudara, ketika kita bicara tuaian terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara percayakan hal itu, amin. Kita sedang di masa itu, tuaian terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Artinya, kita mesti siap untuk melewati begitu banyak hal yang gak mudah ketika kita terlibat di dalam tuaian itu, saudara. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kita harus lewati begitu banyak hal yang gak mudah. Menuai itu yang membuat banyak orang tidak mau jadi penuai adalah terkadang menuai itu makan hati, saudara. Kita bertemu dengan orang-orang yang gak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi percayalah, saya berdoa pada pagi hari ini saudara. Ada anugerah yang turun dalam hidup kita. Tuhan ingin memakai seluruh aspek kehidupan saudara. Menjadi alat kesembuhan ilahi untuk banyak orang. Yang setuju katakan amin. Tuhan ingin memakai keluarga saudara. Tuhan mau memakai seluruh aspek, seluruh area kehidupan saudara untuk menjadi pesan kesembuhan untuk orang lain. Saya berdoa, siapapun orang yang ada di sekitar saudara, pulih. Siapapun orang yang bersentuhan dengan saudara, sekalipun itu tetangga, tukang jajanan, langganan saudara, siapapun. Karena di dalam saudara ada sebuah pesan pemulihan. Tidak bisa dipungkiri, itu datang dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Kita duduk hari ini di gereja Tuhan untuk kita persiapkan hati kita. Saya percaya healing movement ministry adalah saudara. Amin. Amin saudara. Ketika dalam hidupmu saudara mendengar, mengetahui ada seseorang atau siapapun yang terlibat di dalam sebuah luka yang panjang, itu alarm panggilan untuk hidup saudara. Maka saya percaya kita dipersiapkan untuk menyembah Tuhan, untuk menuai. Dan kita dipersiapkan Tuhan dimulai dari diri kita sendiri. Itu sebabnya pagi hari ini, kalau saudara datang hari ini, yang online maupun yang saudara ada di onsite tempat ini. Kalau saudara hari ini, engkau masih bergumul di area yang sama, dengar baik, hari ini Tuhan jadikan untuk saudara. Jangan biarkan kita pulang dalam kondisi hati ini masih terluka. Saya memulai sebuah pergerakan saudara, namanya Ayah Hadir. Kenapa? Karena saya menemukan begitu banyak anak Tuhan yang terluka dengan ayahnya sendiri. Sehingga itu menjadi sebuah gelombang kerusakan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara. 15 tahun saya mendampingi anak-anak yang kecanduan dengan narkoba. Mereka yang positif HIV AIDS, mereka yang diterlantarkan. Dulu saya punya tempat di Mall Depok, kami tinggal sama-sama. Dan saya menemukan begitu banyak hal yang terjadi ketika luka itu tidak pernah tersentuh dan dipulihkan. Ada satu anak 17 tahun pakai narkoba. Sulit sekali untuk sembuh. Bolak-balik rehab, urusan polisi. Saya gak bohong saudara, dalam waktu 10 menit pulih sampai hari ini. Dalam anugerah Tuhan. Apa yang terjadi? Untuk pertama kali dia melihat bapaknya
peluk mamanya dan bilang sayang. Dan kemudian bapaknya berlari menghampiri dia yang saat itu ada di rumah sakit. Minta maaf dan peluk dengan kuat. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi dan pergerakan terjadi. Itu sebabnya saya rasa satu pesan yang sangat penting pagi hari ini kita sama-sama tangkap Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan luka berkepanjangan itu ada dalam semua aspek kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata, ketika kamu hendak memberikan persembahan, lalu teringat akan sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan persembahan itu. Dan berdamailah dengan mereka, saudara. Tidak pernah mudah, tidak pernah mudah. Tapi saya percaya ada satu panggilan, ada satu mimbar yang bukan hanya di depan ini, saudara. Di dalam hidup masing-masing saudara. Saya percaya dari tempat ini lahir pemimpin hebat, saudara. Amin. Saya berdoa dari tempat ini lahir anak-anak muda yang dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa dari tempat ini lahir keluarga-keluarga yang kuat di dalam anugerah Tuhan. Dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin hebat. Dari tempat ini lahir begitu banyak kreativitas yang Tuhan mau kerjakan. Dari tempat ini lahir pergerakan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan saya berdoa suatu saat tidak ketutup kemungkinan orang-orang dari bangsa-bangsa akan datang ke Depok belajar dari saudara. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Orang akan melihat, orang akan menonton. Tuhan hadir di tempat ini. Saya berdoa semua kecamatan, semua wilayah Depok. Tidak ada yang bunuh diri. Tidak ada yang kumpul kebo. Tidak ada yang pakai narkoba. Saya berdoa kota ini menjadi sehat. Karena ada Tuhan di tempat ini. Dan ada sumur pemulihan. Saudara dan saya ada di tempat ini. Amin. Jadi tangkap saudara. Tangkap, kita bukan penonton. Biarkan surga yang menonton apa yang kita kerjakan. Amin saudara. Pastikan saudara, tidak ada luka yang berkepanjangan di area kita saudara. Bayangkan kalau misalnya kita menyembah Tuhan bersama, menangis dan di hadirat Tuhan. Tapi setelah ibadah kita gak omongan, kita gak saling bertegur sapa. Kita punya Tuhan. Mari putar balikan keadaan dari yang ada. Percayalah kedamaian akan datang lewat hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini calling, ini panggilan setiap kita. Sehingga kita masuk dalam sebuah panggilan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saya percaya tamparan pipi kanan tidak akan membuat kita trauma. Kalau kita cinta Tuhan. Kalau kita punya Tuhan. Bahkan kita bisa memberikan pipi kedua kita. Untuk bukan hanya memulihkan kita, tapi memulihkan orang-orang yang pernah melukai kita. Amin saudara, amin. Saya percaya pesan salib di akhir khotbah saya saudara. Dia meneladani, mencintai orang-orang yang melukai dia. Terkadang tidak masuk akal. Tapi kita punya Tuhan yang tanpa batas, amin. Amin saudara, saudara percayakan hal itu, amin. Cintai mereka yang melukai kita. Ampuni dan biarkan pergerakan besar lahir lewat hidup kita. Boleh tepuk tangan yang meriah buat tumbuhan sumber pemulihan kita. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sedang ada dalam sebuah pergerakan yang penting. Buat banyak orang di muka bumi ini. Kami percaya kami ada di perahu yang memang Tuhan izinkan. Tempat yang tepat. Bapak, sebelum kami boleh memberkati begitu banyak orang, pergerakan Tuhan. Biarlah itu terlebih dahulu terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa Tuhan saat ini, siapapun yang hadir pada pagi hari ini. Kalau kami datang dengan luka, sekalipun itu tersembunyi, terstruktur. Dan mungkin saking lamanya dan sudah lupa. Lalu waktu saudara datang pagi hari ini,
seakan teringat kembali. Ada beberapa orang berpikir bahwa kesembuhan luka itu hanya part dari retret atau momen-momen pemulihan aja. Tapi pagi hari ini Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. Kalau saudara mengalaminya, kau terluka dengan mertuamu, dengan anak mantumu, kau terluka dengan 2 orang tuamu, kau pernah punya trauma. Hari ini tangan yang berlubang bukan hanya menyembuhkan dan memulihkan, tapi mempersiapkan saudara masuk dalam sebuah pergerakan dahsyat yang akan membuat saudara jadi mujizat buat banyak orang. Aku berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan ya Tuhan. Di tempat ini ada healing movement, tempat di mana kesembuhan itu bukan hanya sekedar tema, tapi sebuah kehidupan yang dijalani. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kami gak mungkin mampu kalau bukan tangan-Mu yang memampukan kami. Angkat semua yang bukan dari Tuhan dalam hati kami. Hari ini kalau kami belum bisa memutuskan mengampuni, kami ambil sebuah keputusan. Menghentikan pertikaian luka dan melepaskan pengampunan. Bapa, damailah segala hidup kami, gereja, kota dan bangsa. Dan kami percaya kami akan lihat penuaian besar-besaran terjadi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, permuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati. Bapak Ibu, cek. Bapak Ibu, saya undang kembali bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita siapkan hati kita, saya percaya tingkap langit terbuka dan berkat yang terbaik Engkau lepaskan atas setiap kami. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita, mulai pagi hari ini sampai pada kedatangan Tuhan menjemput setiap kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan sekali lagi setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin.